Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace. Hari ini kita akan membahas mengenai neraca saldo setelah penutupan. Sama-sama kita simak ya. Kesalahan yang terjadi dalam proses penutupan buku besar akuntansi di akhir periode akuntansi dapat menyebabkan kesalahan pada saldo awal periode akuntansi berikutnya. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan, perlu dilakukan pengujian dengan memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan kredit. Caranya, dengan membuat neraca saldo setelah penutupan. Apa sih itu neraca saldo penutupan? Neraca saldo setelah penutupan merupakan suatu daftar tempat mencatat saldo-saldo akun kelompok akun harta, utang, dan modal setelah dilakukan penutupan buku besar. Nah, di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat jurnal penutup. Kemudian kita juga sudah belajar cara memposting atau memindah bukukan buku besar setelah penutupan atau buku besar penutup. Dan sekarang kita belajar mengenai bagaimana menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, tujuan dari menyusun neraca saldo setelah penutupan selain untuk mengetahui sudah benar atau belumnya pemindah bukuan jurnal penutup, sekaligus sebagai gambaran posisi keuangan untuk memulai aktivitas awal periode akuntansi berikutnya. Adapun langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan, yang pertama, pastikan kita membuat judul tabel yang memuat nama perusahaan, jenis laporan keuangan, karena kita sekarang sedang membuat neraca saldo setelah penutupan, maka jenis dari laporan keuangan adalah neraca saldo setelah penutupan. Kemudian di baris ketiga, yaitu tanggal pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Langkah yang kedua, buat tabel neraca saldo setelah penutupan yang terdiri dari kolom kode akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Yang ketiga, identifikasi masing-masing saldo akhir buku besar untuk akun harta, utang, dan modal. Ingat, karena pada saat kita melakukan posting buku besar, hanya akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal yang bersaldo. Sementara akun nominal bersaldo 0 atau nihil. Jadi, pada saat kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, hanya akan terdiri dari akun harta, utang, dan modal atau akun real saja. Kemudian, saldonya dipindahkan ke tabel neraca saldo setelah penutupan. Contoh misalnya di kas setelah dilakukan yang namanya jurnal penutup, kemudian posting buku besar setelah penutupan, didapatlah angka akhir dari kas itu. Nah, misalnya angka akhir di buku besar setelah penutupan untuk akun kas sebesar 10 juta, maka angka 10 juta itulah yang kita pindahkan ke dalam tabel neraca saldo setelah penutupan untuk akun kas. Kemudian yang keempat, totalkan seluruh angka-angka yang terdapat pada kolom debit dan kolom kredit. Ya, pastinya kita dapat mentotalkan seluruh angka-angka yang terdapat dalam kolom debit dan kolom kredit ketika kita sudah menyelesaikan semua yang namanya proses neraca saldo setelah penutupan. Kemudian total pada kolom debit harus sama dengan total pada kolom kredit. Berikut contoh dari neraca saldo setelah penutupan Bengkel Jaya Usaha. Ya, ini dia langkah yang pertama tadi. Kita buatkan nama perusahaannya, kemudian jenis laporan keuangannya yaitu neraca saldo setelah penutupan,
Kemudian tanggal pembuatannya yaitu 31 Desember 2018. Kemudian di kolom pertama ada nomor akun dari sebelah kiri. Kemudian ada nama akun. Kemudian ada kolom debit. Dan yang terakhir ada kolom kredit. Nah, angka-angka ini dan nama-nama akun ini didapat atau diperoleh dari buku besar setelah penutupan atau buku besar yang sudah diposting jurnal penutup. Berikut angka-angkanya. Hanya ada angka atau hanya berisi akun real saja. Akun harta yaitu kas, perlengkapan, piutang, sampai pada kendaraan, kemudian akun utang, utang bunga, pendapatan diterima di muka dan utang bank mandiri, dan yang terakhir modal Tuan Beni. Di sini total dari kolom debit yaitu 127.635.000 dan kolom kredit angka yang sama juga 127.635.000. Hasil kolom debit dan kolom kredit ya menandakan bahwa penyusunan neraca saldo setelah penutupan sudah benar dengan cara melihat angka akhir atau total akhir dari kolom debit dan kolom kredit yang sama hasilnya. Oke, selanjutnya mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan ketiga yang sudah kami sediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 3 Mata Pelajaran Akuntansi Kelas 11 IPS. See you next meeting. Bye-bye.